Magelang hari ini. Halo warga Magelang, selamat berjumpa lagi dengan saya Maya Harley yang kembali akan hadirkan berita-berita seputar Kota Magelang untuk Anda dalam Magelang hari ini. Dan segera kita akan menuju berita pertama. Warga Magelang, seorang bandar narkoba warga kabupaten diringkus aparat kepolisian Senin malam. Dari tersangka, polisi merampas barang bukti berupa 46,08 gram sabu senilai puluhan juta. Jumlah tersebut merupakan temuan narkoba terbanyak di wilayah Magelang selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Tersangka ditangkap di depan rumah makan di Desa Kerasak Salaman setelah mencoba memberikan paket 1 gram sabu yang dimasukkan dalam korek api. Sabu tersebut didapat dengan sistem transfer dari salah seorang yang diduga berasal dari LP Nusa Kambangan. Kasus ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Warga Magelang, 8 PNS DPU Kota diperiksa Kejaksaan Negeri terkait proyek pembangunan kastin dan keramik trotoar di Jalan Beringin 1, Tidar Utara kemarin. Mereka terdiri dari panitia pengadaan, panitia penerima barang, dan pejabat pembuat komitmen. Kepala Kejari mengatakan, pemeriksaan dilakukan karena pihaknya telah meningkatkan kasus pembangunan trotoar tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pihaknya juga sudah menetapkan 1 orang tersangka dari pihak rekanan yang mengerjakan proyek tersebut. Warga Magelang, seorang balita putra berusia 1,5 tahun yang tinggal di Dusun Kalirejo, Sawangan, tenggelam dan hanyut di sungai saat hendak menyusul ayahnya yang sedang mencuci di Kali Tengah. Dia berjalan menyusuri tebing sungai dan terpeleset kemudian hanyut. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya sekitar jam 5, anak tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal. Beralih ke berita selanjutnya. Warga Magelang, tim yang terdiri dari Disdikpora, Polres, Kesbangpol, Satpol PP, dan Kodim berhasil menangkap 54 pelajar yang nongkrong di tempat umum pada jam belajar kemarin. Mereka ada yang tertangkap basah sedang bermain game online, PlayStation, nongkrong di terminal dan pasar. Untuk memberikan efek jera, para orang tua siswa yang terjaring razia diminta menjemput anak-anaknya di kantor polisi. Razia tersebut diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan semangat belajar para siswa. Sementara itu, pembangunan toko 2 lantai dan kios pasar Jowinangun sudah memasuki tahap pemasangan batu bata. Saat meninjau pembangunan pasar, Wali Kota mengatakan perkembangannya sudah cukup baik, namun perlu dipacu lagi dan kecepatannya harus ditambah. Diharapkan pembangunan pasar selesai tepat waktu, mengingat waktu pembangunan hanya tersisa 7 bulan. Warga Magelang, masyarakat Desa Butuh yang akan ke Desa Podo Suko Sawangan sejak kemarin tidak perlu menyeberang sungai lagi, sebab tentara dan masyarakat telah membangun jembatan. Peresmian jembatan yang menghubungkan 2 desa tersebut dilakukan oleh Bupati. Dengan dibangunnya jembatan tersebut, akses dari dan menuju kedua desa menjadi lebih singkat, sehingga jalannya roda perekonomian lebih lancar. Warga Magelang, seorang pengamen warga Kedung Sari ditemukan tewas tergantung di plafon kamar rumahnya kemarin. Diduga korban nekat mengakhiri hidupnya karena depresi dengan tekanan ekonomi serta permasalahan keluarganya. Usai proses evakuasi dan identifikasi, jasad korban langsung disucikan dan akan dikebumikan hari ini. Beralih ke berita selanjutnya. Warga Magelang, pencapaian kinerja Pemkab hingga triwulan tahun ini tidak sesuai target. Sesuai APBD 2012, belanja langsung dianggarkan 461 miliar untuk membiayai 1.625 rekening kegiatan. Dari perencanaan tersebut, realisasi anggaran sampai akhir September baru sebesar 16,67%. Adapun pencapaian kinerja kegiatan mencapai 65,24% dari target 75,64%. Warga Magelang, bursa kerja untuk pertama kalinya diadakan di Snaker Transos Kota, diikuti 14 perusahaan yang membuka 108 lowongan pekerjaan diadakan kemarin. Rata-rata calon pekerja harus berpendidikan minimal SMA sederajat. Pelamar juga dipersilakan memasukkan lamaran lebih dari 1 perusahaan. Kepala Disnaker Transos mengatakan, rencananya tahun depan bursa kerja akan digelar kembali di tempat yang lebih luas. Beralih ke berita pendidikan.
Warga Magelang institusi pendidikan dasar di kota diperbolehkan menerima sumbangan dari wali murid. Meski sudah menerima dana BOS, pungutan diperbolehkan asal didasarkan pada kesepakatan antara wali murid, komite sekolah dan pihak terkait. Namun demikian, komite sekolah tetap harus mengontrol uang hasil sumbangan atau pungutan yang diperoleh. Menuju berita terakhir, warga Magelang menjelang penilaian Adipura yang sudah memasuki tahap 1, para pedagang kaki lima di kota dilarang berjualan di trotoar selama 2 hari, yaitu mulai kemarin dan hari ini. Namun demikian, banyak PKL yang tidak mengindahkan himbauan Pemkot tersebut, sebab mereka tidak mau kehilangan penghasilan. Warga Magelang, hanya sampai di sini saja Maya Harley hadirkan berita-berita seputar Magelang untuk Anda dalam Magelang hari ini. Update setiap hari informasi terbaru seputar Magelang hanya di Magelang hari ini. Saya Maya, ayo jangan mudah menyerah. Magelang hari ini.